disimak baik-baik ya. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Siapkan alat tulisnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pertemuan pertama ya, untuk mata pelajaran matematika C, kelas 11 IPE, 11 IPA ya, 1 2 3 1 2 3 3 ya, 4. 1 2 3 4. Nah, untuk matematika ini, untuk yang pertama di sini ada mata materinya tentang persamaan trigonometri. Jadi melanjutkan di kelas 10. Kalau dulu trigonometrinya hanya di perbandingannya saja, sekarang ke dalam persamaannya. Lebih enak ya untuk pertama kalinya Bapak barangkali di kelas 11 IPA itu pertama kali berjumpa. Jadi perkenalkan dulu nama Bapak. Kalian sudah pada kenal. Nama Bapak Udung Setiabudi ya, panggilannya Pak Udung. AA juga boleh ya buat adik-adik semua. Untuk matematika ini barangkali untuk penilaiannya kalau tetap muka saya yakin berbeda dengan guru yang lainnya. Tapi untuk hari ini untuk daring ini disamakan saja dengan yang lainnya. Jadi dengan segala keterbatasan, pasti yang namanya matematika itu kesannya yang pertama itu sulit, tapi insya Allah kesannya akan lancar ya. Nah, ini untuk materinya. Yang pertama di sini persamaan trigonometri. Kalian boleh ditulis dulu persamaan untuk pokok bahasan hari ini, persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri ini dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan gambar, yang kedua dengan rumus. Di sini yang persamaannya, rumus persamaan trigonometri yang pertama ada sin X itu sama dengan sin A. Penyelesaiannya ada dua, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, penyelesaian yang kedua, X-nya 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Pak, K ini apa? Bilangan bulat, jadi nanti dimulainya dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita coba nanti. Karena di sini K ini menyatakan sebagai putaran gelombang, periodisasinya, periodenya gitu putarannya. Yang kedua untuk persamaan cosnya, cos X sama dengan cos alfa. X-nya yang pertama alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua X-nya min alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang ketiga tangen X sama dengan tangen alfa. X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Ya, ini rumus yang utamanya. Silakan ditulis dulu terlebih dahulu. Jadi ada 3 persamaan untuk sin, cos, tangen, X. Kotangen juga nanti bisa dicari setelah ini. Tapi ini yang intinya dulu. Yang sin, cos, tangen dulu. Oh, ada suaranya. Enggak ada suaranya? Oh. Ya, ini sudah ditulisnya yang ini Ada sudah ya. suaranya. Sudah disimak dulu ya. Yang lain mohon suaranya di silent dulu. Di silent dulu. Oke, di silent dulu, Pak. Oh, nggak ada suaranya. Coba diulangi lagi. Balikan lagi, Pak. Oh. Sok, balikan. Ulangi, cek, ada suaranya? Kalau ada angkat tangan. Oh, ada. Ada. Oh, ada. Ada. Ini ya suaranya. Diulangi di awal. Ulangi.
Ya, ulangi. Yang pertama di sini persamaan trigonometri dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan grafik atau gambar, yang kedua dengan menggunakan rumus. Nah, yang pertama dulu di sini kita coba dengan yang menggunakan rumus. Di sini persamaannya sin X sama dengan sin alfa. Penyelesaiannya untuk mencari himpunan penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, persamaan cos X sama dengan cos alfa. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang ketiga, tangen X sama dengan tangen alfa. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya dicarinya X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. K-nya ini bilangan bulat, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tergantung nanti dari batasnya. Andai kan kalau dari di sini K-nya kan K kali 360 derajat. Nanti kalau batasnya andai kan 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat, berarti hanya K-nya hanya 1. Tapi kalau andai kan 0 kurang dari X kurang dari 720, andai kan berarti K-nya nanti 2, karena 2 kali 360 derajat. Nah, selanjutnya contohnya di sini biar kita lebih jelas. Contoh 1. Tentukan X jika sin X sama dengan 0,5 dengan batas 0, mulai dari 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Di sini dicoba dengan menggunakan gambar dulu. Di sini kan yang pertama di kuadran 1, di sini yang ada all-nya, kata all 30 derajat. Dari mana? Sin X yang nilainya 0,5. Kita coba dulu ke bawah di sini. Sin, masih ingat kan tabel yang ini? Sin 0, 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 sama dengan 1. Kalau cos 0, 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Tangen 0 derajat 0, tangen 30 derajat setengah akar 3, tangen 45 derajat 1, tangen 60 akar 3 dan tangen 90 tak terdefinisi. Nah, di sini kita dicari sin X sama dengan 0,5. 0,5 itu sama dengan 1/2 ya. Bentar ya. Ya. Di sini 0,5 1/2. Di kuadran 1, sin yang nilainya 1/2 atau 0,5 ini adalah 30 derajat. Maka kita cari ke kuadran 2-nya di sini, sin yang 30 derajat itu berapa? Nilainya yaitu 180 dikurangi 30 derajat, hasilnya 150 derajat. Nah, kita dengan menggunakan rumus. Yang contoh yang kedua, kita menggunakan rumus. Tentukan X jika sin X sama dengan 0,5 dengan batas 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, dengan rumusnya sin X sama dengan 0,5. Kita cari sin X sama dengan tadi yang 0,5 ini, yang ini sinnya 1/2 30 derajat. Maka didapatkan sin X sama dengan sin 30 derajat. Alfanya yaitu 30 derajat. Untuk yang pertama kita coba 30 derajat kali K sama K kali 360 derajat. Kita coba untuk K-nya 0.
0 kali 360 derajat, maka didapatkan 30 derajat. 30 derajat ini masih ada di batas 0 derajat sampai 360? Tidak ada. Tidak melebihi dari 360 derajat dan tidak kurang dari 0 derajat, maka termasuk masuk. Yang kedua, kita coba K-nya 1 dimasukkan ke sini. K-nya 1, 30 derajat tambah 1 kali 360 derajat, maka X-nya 390 derajat. 30 derajat kali 360 derajat. Maka di sini didapatkan yang memenuhi itu yang pertama itu adalah 30 derajat, karena 390-nya melebihi dari 360 derajat. Yang kedua tadi, setelah itu kan penyelesaiannya ada yang kedua di sini. X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita coba ke dalam penyelesaian himpunan yang kedua. 180 derajat, alfanya 30 derajat, yang ini alfanya 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita coba dulu dengan K-nya 0. K-nya 0, 180 derajat ditambah K kali 0, 0 kali 360 derajat 0, maka hasilnya X-nya 150 derajat. Kalau K-nya 1 gimana? 180 derajat kan 150. 1 ditambah 360 derajat. Maka 150 derajat tambah 360 derajat. Hasilnya 510 derajat. Maka yang 510 derajat ini tidak memenuhi, maka didapatkan hasilnya HP-nya itu adalah 30 derajat dan 150 derajat. Kadang biasa masuk kayak di layar dia Pak. Boleh kalau di sini lihat ya. Jelas nggak? Kelihatan nggak? Nggak ada. Ya, kelihatan. Tetap. Oh, ininya. Upami di dia nggak pernah. Tapi kan selesai kan. Terus ya? Iya, karena akhirnya Pugu dia. iya kan kemarin Ya, tapi dia hilap deui dina naon ya? Kupal nyerat di dia dina ieu teh tiasa nyerat gitu. Tapi naon ieu aplikasina kamari nama aplikasi deui. Ya teh tiasa dicoret-coret ya kan. Kamari mah biasanya. Pak Wali, anu hoyong ieu di dieu teh tiasa dicoret-coret nah kamari teh. Oh, eta tah. Sip. Bagus. Siap. Pulpen teh nu ieu spot. Nah, coba langsung dulu nah, coba. Oh iya. Sip. Bunda we. Siap. Langsung ieu penghapusnya. Ada penghapus. Nah, siap. Ya, ulangi lagi. Di sini tentukan X jika sin X sama dengan 0,5, yang ini ya, 0,5 itu nilainya sama dengan 1/2. Dan batasnya 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Dengan rumus yang pertama kita sin X sama dengan 0,5. Nah, kita dicari di sini sama dengan sin X 30 derajat. Dari mana? Didapatkan dari sin 30 derajat di sini. Ini didapatkan dari tadi didapatkan tadi dari tabel yang nilainya sin.
30 derajat sama dengan setengah. Yang ini ya. Tadi didapatkan dari yang ini nih. Nah, ini. Didapatkan dari yang nilainya Nah, di sini dapatnya yang 30 derajat sama dengan 1/2. Nah, nah ini. Maka didapatkan Jadi nggak fokus ke hasil patennya, dibuka dikit aja. ya, oke. Kaca. Oh, oke. Kudu standby ya, apa lagi? Tuh. Sesawi ini. Bisa sih. Pengeluaran spasi. Oh iya iya, benar. Kayak Pak. Iya. Tuh, iya. Itu dia tuh. Nah, selanjutnya yang tadi didapatkan 0,5 itu dari yang tabel 1/2. K-nya didapatkan ini dari bilangan bulat yang bebas dari mulai 0 sampai dengan 1. Di sini kan didapatkan K-nya sama dengan 1, kita coba. K yang ini. K sama dengan 1. E sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka hasilnya 30 derajat tambah 360 derajat. Maka didapatkan hasilnya 390 derajat.
ya, yang 390 derajat itu didapatkan tadi dimasukkan ke sini. K-nya 1. Diganti dengan K-nya 1. Ini dapatkan 390 derajat. Kenapa 390 derajat tidak memenuhi? Di sini batasnya adalah 360 derajat, melebihi dari 360 derajat. Ini 390 derajat, maka ini tidak memenuhi. Maka yang diambil hanya 30 derajat saja. Yang kedua dengan kenapa tadi K-nya 180 derajat dikurangi 360. Dari mana yang ini, Pak? Yang ini didapatkan dari yang ini. Nah, rumusnya yang ini. Nah, X sama dengan Nah, ini yang keduanya. X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi ada dua penyelesaian. Yang pertama dicoba ke dalam X yang pertama yang ini yang atas. Langkah yang keduanya dicoba dengan ke persamaan yang kedua, 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk yang keduanya yang ini 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Di sini K-nya kita coba dengan 0. K 0 kali 360 derajat. Paham ya untuk yang sinnya? Sekarang kita coba ke dalam yang cos. Nah, sini yang cosnya. Sini cos 2x sama dengan 0,5. Contoh yang kedua. Cos 2x sama dengan 0,5 dengan batas negatif 100 derajat kurang dari x kurang dari 250 derajat. Ini adalah batasnya yang harus kalian cari di sini. Hasilnya nanti. Nah, yang ini yang 100 min 100 derajat kurang dari x kurang dari 150 derajat. Cos 2x yang nilainya min 0,5. Kenapa min? Sin tangen cos, karena di sini yang negatif maka berada di kuadran 2. Cos yang nilainya 0,5 tadi berapa? Cos yang nilainya 0,5 atau 1/2 di sini adalah 60 derajat. Didapatkan 60 derajat yang ini. Karena negatif berarti berada di kuadran 2 atau di kuadran 3. Tapi di sini dicoba dulu di kuadran 2-nya di sini. Yang kita ambil yang di kuadran 2. Maka nilainya cos 2x sama dengan 120 derajat, x-nya 60 derajat. Sekarang ini yang di kuadran 2. Sekarang di kuadran 3 juga sama, cos itu negatif.
Di sini yang nilainya negatif 1/2 itu yang negatif 0,5 atau 1/2. Di sini adalah 240 derajat. 240 derajat di sini karena cosnya 2x 240 derajat, maka x-nya sama dengan 120 derajat. Masih memenuhi. Batasnya berapa tadi? 250 derajat. Sekarang yang keduanya masih juga negatif di berapa kuadran selanjutnya. Yang masih negatif itulah 480 derajat. X sama dengan 240 derajat, kan di sini 2x. Didapatkan 240 derajat juga masih sama, kurang dari 250 derajat. Masih memenuhi. Sekarang di kuadran selanjutnya 2x sama dengan negatif 120 derajat, maka x-nya sama dengan negatif 60 derajat. Ini batasnya adalah kurang dari negatif 100 derajat. Selanjutnya kita coba lagi di arah negatifnya. 2x sama dengan negatif 240 derajat, maka x-nya negatif 120 derajat. Sedangkan di sini batas bawahnya yaitu adalah negatif 100 derajat, tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya 60 derajat, 120 derajat, 240 derajat, dan min 60 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 4 di sini. Nah, kita coba dengan rumus dengan langkah yang kedua. Cos 2x sama dengan negatif 0,5, maka cos 2x sama dengan 120. 120 ini dari mana? Tadi didapatkan kalau cos yang nilainya 1/2 itu 60 di kuadran 1, kalau negatif setengah itu di kuadran 2, terus kalau negatif lagi di kuadran 3, dan positif lagi di kuadran 4. Terus berlanjut seperti itu periodisasinya. Di sini didapatkan 2x sama dengan 120 derajat kali K 360 derajat. Ini dari mana Pak rumusnya? Dari yang pertama tadi ketentuannya di sini. Di sini x sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini yang pertama, penyelesaian yang pertama dulu kita coba. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita coba 2x sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka x-nya 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita coba dari negatif satunya, dari negatif dulu. Negatif 1, kita K-nya masukkan ke sini. Negatif K 60 derajat ditambah negatif 180 derajat. Jadi hasilnya negatif 120 derajat. Tadi batasnya berapa? Negatif 100 derajat. Maka ini terlalu jauh dari 100 derajatnya. Batasnya 100 derajat. Maka negatif 120 derajat ini tidak memenuhi syarat. Sekarang kita coba dengan K-nya 0. Sama dimasukkan ke sini, K-nya disubstitusi dengan 0. Maka hasilnya 60 derajat. Sekarang kita coba lagi K-nya dengan 1 kali 180 derajat tambah 60 derajat, maka hasilnya 240 derajat. Kita coba lagi dengan 2 kali 180 derajat berapa? 360 derajat ditambah 60 derajat, maka hasilnya 420. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena tadi batasnya itu adalah 250 derajat. Sekarang kita coba ke dalam penyelesaian yang kedua. Tadi yang menggunakan rumus. Nah, yang kedua yang ini. X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita coba di sini alfanya tadi 120 menjadi negatif 120 derajat. Sama dibagi kiri kanannya 2x menjadi x negatif 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita coba andaikan kalau dengan K-nya negatif 1. Negatif 1 kali 180 derajat berapa? Negatif 180 derajat ditambah negatif 60 derajat. Maka hasilnya negatif 240 derajat. Maka tidak memenuhi. Karena tadi batas bawahnya yaitu negatif 100 derajat.
Kita coba lagi dengan K-nya 0. 0 kali 180 derajat 0 ditambah negatif 60 derajat, hasilnya negatif 60 derajat. Ini memenuhi karena berada di bawah 100 derajat. Sekarang K-nya 1. Kita coba K-nya 1. 1 kali 180 derajat 180 derajat ditambah negatif 60, hasilnya 120 derajat. Maka yang memenuhi HP-nya itu adalah 60 derajat, 240 derajat, negatif 60 derajat, dan 120 derajat. Selanjutnya kita coba ke dalam tangen. Nah, yang tangennya. Tangen 0,1/2x sama dengan 1. Dengan batasnya yaitu 50 derajat dan 100 derajat dan 500 derajat. Nah, tangen setengah X sama dengan 1. Kita cari tadi tangen X yang nilainya 1 yang mana? Tangen X nilainya 1. Yang ini ya. Tangen yang nilainya 1. Tangen yang nilainya 1. Berarti yang ini berapa? 45 derajat yang nilainya 1. Tangen yang nilainya 1 yaitu 45 derajat. Nah, berarti sudutnya itu adalah 45 derajat di kuadran pertama. Sekarang yang sebanding dengan 45 derajat di kuadran kedua, yang sebanding dengan 45 derajat di kuadran ketiga, yang sebanding dengan ke 45 derajat di kuadran keempat. Nah, sini. Di sini untuk menghilangkan 0,5-nya atau 1/2-nya, di sini boleh dikalikan silang sini supaya hilang, supaya jadi 1, maka dikalikan dengan 2. 2 kali 1/2 hasilnya sama dengan 1. Maka ininya menjadi 90 derajat ditambahkan kali 360 derajat. Pak, kita coba. Tadi penyelesaiannya itu X sama dengan 90 derajat ditambahkan kali 360 derajat. Karena setelah dikalikan disederhanakan dengan diperkalikan dengan 2. Kita coba dengan negatif 1 dulu. Pak, mau dicoba dengan negatif 1. Andaikan maka menjadi 90 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Maka menjadi 90 derajat min 360 derajat. Berapa? Negatif 270 derajat. Memenuhi tidak? Kita lihat batasnya di sini adalah 50 derajat dan 500 derajat. Ini didapatkan negatif 270 derajat. Ini tidak memenuhi. Makanya kita coba dengan angka X-nya sama dengan 1, berlanjut K-nya 0. Kita coba K-nya dimasuki disubstitusi ke sini sama dengan 0. 0 kali 360 derajat, maka hasilnya sama dengan 0. 0 tambah 90 derajat, 90 derajat. 90 derajat ini batasnya memenuhi tidak terhadap 50, terhadap 500. Masih ada berada di batas 500 derajat, 50 derajat sampai dengan 500 derajat. Maka ini memenuhi. Sekarang kita coba dengan K-nya sama dengan 2. Dengan K-nya sama dengan 1. 1 kali 360 derajat, 360 derajat ditambah 90 derajat, maka hasilnya 450 derajat. 450 derajat ini berada di mana? Berada di batas 50 derajat sampai dengan 500 derajat tidak, maka memenuhi. Sekarang kita coba K-nya sama dengan 2.
2 kali 360 derajat, maka hasilnya berapa? 720 ditambah berapa? 90, maka hasilnya 810. Ini 810 ini ada di batas 500 derajat tidak? Oh, tidak ada Pak, melebihi, berarti ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya 90 derajat dan 450 derajat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama kita tadi kesimpulannya, persamaannya ini yang pertama di sini sin X sama dengan sin alfa, X sama dengan alfa kali 360 derajat, X sama dengan 180 derajat kurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Penyelesaiannya ada dua. Ini ya, penyelesaiannya ada dua. Jadi ini satu paket. Kalau cos X sama dengan cos alfa juga sama, ada dua penyelesaiannya. Kalau tangan X sama dengan tangan alfa juga hanya ada satu. K-nya ini mulai bebas, bisa negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini juga sama dengan seterusnya. Ini untuk K-nya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan ditulis dulu, dirangkum. Bapak kasih waktu satu slide-nya 5 menit, ya. 5 menit lah. Atau berapa menit? 1 menit cukup? 1 menit aja ya. 1 menit aja. Atau biar cepat kalian screenshot aja. Ya, print screen aja biar cepat. Di print screen nanti dikopikan ke Word. Boleh kalau yang pakai laptop. Kalau yang pakai HP di print screenshot aja gitu per slide-nya. Langsung di screen nanti bisa dipindahkan ke dalam catatan kalian untuk belajar. Yang ini masih ingat ya. Kalau yang ini mah insya Allah kalian masih pada ingat lah. Kalau tabel ini harus hafal cangkem lah. Terutama nanti kalian bisa menggunakan jari kalian untuk kalau suatu saat nanti lupa ya. Ini bisa digunakan menggunakan jari kalian untuk mengingat kembali. Nah, ini tadi contoh soalnya. Silahkan di screenshot juga biar lebih cepat, karena kalau ditulis tangan itu akan lebih lama. Screenshot aja ya. Ini silahkan di screenshot. Yang ini juga sama, screenshot juga. Yang tangannya juga sama, di screenshot. Ini biar lebih cepat. Ya, mohon maaf apabila Bapak menerangkannya terlalu cepat, karena memang ya keterbatasan kita lah untuk bertatap muka. Mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu sehingga kita bisa lebih cepat untuk bertatap muka ini. Nah, di sini ada latihan 1 sampai 10 yang sebelah kanan. Yang ini. Yang sebelah kirinya yang ada intervalnya juga sama 1 sampai dengan 10. Kalian boleh dicoba dulu, kita coba dulu dari nomor 1, nomor 2, bisa ya. Nomor 3 ini mudah karena sudah ada derajat ini, sudah ada nih derajatnya nih, sudah ada alfanya, tinggal menyelesaikannya saja. Nomor 4 boleh kalau yang lagi itu mau belajar yang ini. Pak, ini yang 5 gimana nih? Ada 2 pi-nya, 2 pi per 3. Nilai pi itu berapa? Nilai 1 pi itu nilai pi berapa? 180 derajat. Berarti kalau 2 kali pi, 2 kali 180 derajat, 360 derajat bagi 3. Berarti hasilnya berapa? 120. 120 derajat. 120 derajat. Boleh, ini soalnya lumayan menantang ini.
Yang sebelah kanannya boleh dicoba juga tadi. Kalau tadi sin X sama dengan 0,5, kalau sekarang sin X sama dengan negatif 0,5 atau negatif 1/2. Ini bisa dicari. Cos X juga sama. Ini apa yang ada agak aneh nih? Yang tangannya gimana nih? Kita yang ini pindahkan lagi ke sebelah sini. Ini lebih mudah. Nah, jadi menjadi tangan X sama dengan 0 min 1. Maka menjadi tangan X sama dengan min 1. Nah, seperti ini. Sekarang kita cari tangan X yang nilainya negatif 1 berapa? Nah, ada kan yang tangan X nilainya 1? Berarti kalau negatif itu berarti bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 4. Kalau tangan itu bisa dicari. Tapi coba dulu di kuadran 2 yang negatif berarti berapa? 45, 90 berarti 135 derajat ini. Ini berarti 135 derajat. 135 derajat. Bolehlah, silakan di screenshot, dicoba, ataupun yang suka-suka untuk latihannya di rumah silakan. Pak mau boleh kumpulkan tidak? Ditulis saja dulu di buku catatan kalian. Barangkali nanti kita bisa tatap muka, Bapak bisa melihatnya latihan ini. Dikerjakan saja, ya. Paham ya? Silakan kalau ada pertanyaan dari siapa dulu. Pusing? Hanya pusing. Ya. Dewa gimana Dewa? Paham nggak Dewa? Nih ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Cek. Bisa dulu cek. Awalnya pemilih yang suaraan. Suara mana? Atas. Atas ini. Oh iya itu nak. Lemot. Sok. Iya nak kalau dipencet mat. Oh, siap. Ada suaranya? Halo. Kedengaran angkat tangan? Halo. Ada. Tes.
Mangga, mangga. Kalau ada yang mau ditanyakan yang tentang tadi. Ada yang ditanyakan? Ben, gimana Ben? Ada yang ditanyakan Ben? Gak ada, gak ada. Ya, barangkali ini pertemuan pertama dan insya Allah nanti berlanjut kembali. Untuk materinya tadi ya udah di screenshot oleh kalian, biar lebih mudah di screenshot aja. Itu boleh dipindahkan ke catatan kalian. Terus latihannya juga boleh dicoba. Nanti kalau butuh kontak Bapak silakan aja menghubungi wali kelasnya. Karena kalau Bapak untuk menghubungi satu-satu agak susah ya. Nanti sebutkan saja, nanti Anda kan dari kelas mana, IPA mana, ada yang belum ngerti, boleh berkontak dengan Bapak. Nanti dipindah aja ke wali kelasnya ya. Atau kalau mau ditulis silahkan WA Bapak 085 223 329 648. Boleh langsung. Nah, barangkali itu pertemuan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti walaupun dengan keterbatasan dan berbagai kesulitan, terutama untuk matematika ini memang sudah sulit, dibuat lagi sulit ya. Tapi tidak apa-apa, tidak mematahkan semangat kalian untuk belajarnya. Insya Allah dengan fasilitas ini juga kalian bisa masih semangat untuk belajarnya. Bapak ucapkan terima kasih kepada yang anak-anakku yang telah berpartisipasi dalam mata pelajaran matematika ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih cepat untuk bertatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.